Hai semuanya, di video kali ini aku Sekar dan teman-teman aku Agatha, Patrice, Mary, Natalin, dan Shannon akan membahas tentang gametogenesis pada manusia dan hewan. Gametogenesis adalah pembentukan sel gamet yang meliputi gamet jantan dan gamet betina. Gametogenesis yang melibatkan mitosis dan meiosis ini terjadi dalam organ reproduksi generatif organisme eukariotik multiselular. Mitosis dalam gametogenesis berguna untuk memperbanyak sel induk yang akan membelah secara meiosis. Sementara itu, meiosis berguna untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga sel kelamin yang dihasilkan bersifat haploid. Pada dasarnya, gametogenesis pada manusia dan hewan memiliki kesamaan yang dilihat dari prosesnya. Proses ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan pembentukan sel sperma pada testis sebagai organ reproduksi pada pria. Testis terdiri dari banyak tubulus yang melingkar loh, dan dikenal sebagai tubulus seminiferus. Disitulah sel sperma diproduksi, atau tepatnya pada dinding tubulus. Di dalam tubulus itu sendiri, terdapat banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli, yang memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi pada sel sperma yang belum matang atau sel germinal. Lalu, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Yang pertama, ada spermatogonium. Spermatogonium sebagai sel induk sperma adalah awal mula dalam proses spermatogenesis. Sel induk sperma ini akan mengalami pemilahan secara mitosis menjadi spermatosit primer yang memiliki kromosom diploid. Spermatogonium pada manusia memiliki kromosom 22AA plus XY atau juga dapat dituliskan 44A plus XY yang artinya memiliki 44 autosom dan gonosom XY. Yang kedua, ada spermatosit primer. Spermatosit primer yang terbentuk dari sel induk sperma memiliki rentang hidup yang panjang. Pada tahap ini, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder yang haploid. Satu sel spermatosit sekunder mengandung gonosom X, sedangkan spermatosit sekunder lainnya mengandung gonosom Y. Proses yang ketiga adalah spermatosit sekunder. Jika dibandingkan dengan spermatosit primer, spermatosit sekunder ini memiliki umur yang lebih pendek loh. Setelah meiosis pertama pada spermatosit primer, selanjutnya terjadi meiosis kedua. Meiosis kedua ini terjadi pada spermatosit sekunder. Kemudian, hasil dari meiosis tersebut selanjutnya akan membentuk spermatid. Yang keempat adalah spermatid. Pada proses meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Dan proses terakhir adalah spermatozoa. Pada tahap ini, keempat spermatid mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional. Spermatozoa yang dihasilkan memiliki kromosom yang haploid. Sebanyak 50% mengandung gonosom X, dan 50% lainnya mengandung gonosom Y. Rumus kromosom spermatozoa pada manusia adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Keadaan ini menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan kemungkinan anak laki-laki sebanyak 50% dan anak perempuan sebanyak 50%. Begitulah proses spermatogenesis. Tahukah kamu bahwa selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya? Kemudian, laki-laki memiliki masa produktif spermatozoa mulai dari masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisi mendukung meskipun sudah lanjut usia loh. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Pertama, oogenesis diawali dari sel-sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi sel induk ovum yang disebut oogonium.
oogonium memperbanyak diri secara mitosis. Kedua, setelah membesarnya oogonium, terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom, sehingga terbentuklah tetrad. Sel ini disebut dengan oosit primer, yang memiliki kromosom diploid. Oosit primer berukuran lebih besar daripada spermatosit primer, karena memiliki kandungan sitoplasma lebih banyak. Oh iya, pada tahap oogonium, menjadi oosit primer terjadi pada saat anak perempuan masih dalam kandungan. Lalu proses ketiga, oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama dan terbentuklah dua sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang berukuran lebih besar mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, disebut oosit sekunder. Sementara itu, sel yang berukuran kecil hanya mengandung inti dan disebut badan polar pertama. Oosit sekunder dan badan polar pertama memiliki kromosom yang haploid, yaitu 22A plus X. Proses keempat, oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis kedua menjadi dua sel dengan ukuran yang tidak sama. Sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur disebut ootit. Sementara itu, sel yang berukuran kecil dan hanya mengandung inti disebut badan polar kedua. Badan polar kedua lainnya merupakan hasil pembelahan badan polar pertama. Ketiga badan polar kedua berukuran kecil tersebut kemudian akan hancur. Nah, proses yang terakhir, ootit mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Ovum memiliki kromosom yang haploid. Kromosom ovum pada manusia yaitu 22A plus X. Pada dasarnya, spermatogenesis dan oogenesis berbeda dalam banyak hal, termasuk proses, tahapan, tempat pembentukan, jumlah yang diproduksi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa poin perbedaan spermatogenesis dan oogenesis yang perlu dipahami. Yang pertama, tempat terjadinya. Spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Kemudian yang kedua, jumlah sel anakan. Di spermatogenesis ada 4 sel spermatozoa yang semuanya fungsional. Kemudian di oogenesis hanya 1 sel ovum yang fungsional dan 3 sel badan polar yang tidak fungsional atau berukuran kecil. Kemudian kromosom seks sel anakan. Di spermatogenesis ada X dan Y, sedangkan di oogenesis hanya ada X. Yang terakhir, waktu terjadinya di dalam tubuh. Di spermatogenesis terjadinya sejak masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisinya mendukung. Sedangkan di oogenesis hanya dimulai sejak embrio sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. Nah, teman-teman, sudah jelas belum? Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye! Hai semuanya, di video kali ini aku Agatha Patrisnarina. Selanjutnya, selanjutnya. Selanjutnya. Meskipun sudah lanjut usia loh. Udah. Petris Bio. Tinggal itu ya?